Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, hari ini kita masuk kembali untuk belajar. Hayo, sudah siap belum kita belajar? Nah, maka dari itu, untuk mempersiapkan diri kita belajar, siapkan buku prakteknya, alat tulis, buku cetak kalau sudah ada ya, serta ya, bagi yang sudah ada, dibuka boleh lembar GCR yang sudah Ibu berikan kemarin tentang materi prakteknya. Jika semua sudah dipersiapkan, waktunya kita belajar. Anak-anak, kita mulai dari formulir 1771 ya. Nah, semoga kalian masih ingat mengenai formulir 1771 yang akan kita bahas ini. Dan yang akan kita titik beratkan adalah kita akan menghitung poin yang bagian A, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, ya bagian ini ya yang akan kita cari angkanya. Nah, angkanya sudah ada di sini, tetapi angka ini dari mana? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, untuk penghasilan itu fiskal, diingat lagi ya, di sini diisi dari formulir 1771 lampiran pertama. Nah, akan saya bukakan lampiran pertama. Baiklah anak-anak, ini adalah formulir 1771 lampiran 1 mengenai perhitungan penghasilan neto fiskal. Jangan lupa ditulis identitasnya ya, sesuai dengan soal yang kamu miliki. Kalau di sini adalah PT Pratama. Kenapa PT Pratama? Karena soal kita adalah PT Pratama, berbeda dengan soal yang kalian miliki pada buku praktek. Nah, mungkin angka ini sudah kita hitung pada pertemuan kita yang pertama, tetapi akan saya ingatkan kembali ya. Peredaran usaha ini diperoleh berdasarkan penjualan neto. Oke, angka ini diperoleh dari soal yang ada pada GCR, yaitu pada foto gambar yang kedua. Oke, saya besarkan di sini. Pada foto halaman yang kedua, yaitu 24.025.000. Nah, angka itu dari situ ya. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini sama, masih dari laporan laba rugi, yaitu pada bagian di bawah dari penjualan neto 15.650.000. Oke, selanjutnya adalah biaya usaha lainnya. Itu tertulis 7.619.150.000. Angka ini diperoleh dari dari sini anak-anak, total biaya usaha yaitu 7.619.150. 7.619.150.000. Selanjutnya, penghasilan neto dari usaha 1A dikurangi 1B dikurangi 1C. Maka dapatlah angkanya sebesar 755.850. Selanjutnya, bagian E, penghasilan dari luar usaha. Berapa angkanya? 80 juta. Dari mana angka itu? Angka itu dari foto gambar yang kedua. Bagian ini total penghasilan di luar usaha 80 juta. Selanjutnya penghasilan neto dari luar usaha yaitu 1E dikurang 1F. 1E 80 juta, 1F-nya tidak ada, maka bagian G atau penghasilan neto dari luar usaha sebesar 80 juta. Ini Ibu hanya sekedar mengingatkan aja ya nak ya. Ini sudah kita bahas di minggu kemarin. Jumlah 1D ditambah dengan 1G. 1D ditambah dengan 1G. Maka dapatlah hasil sebesar
835.850.000. Nah, nomor 2, penghasilan neto komersial luar negeri atau penghasilan komersil luar negeri, diisi dari lampiran 7A kolom 5. Nah, ini kita nggak ada lampirannya ya, nggak apa-apa, tapi kita bisa lihat dari laporan keuangan laba ruginya. Besarnya 140 juta dari mana? Dari sini anak-anak. Total penghasilan neto di luar negeri ada di halaman kedua atau foto gambar kedua, yaitu 140 juta. Terakhir, jumlah penghasilan neto komersial 1H dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 975.850.000. 975.850 itu harus sama dengan di soal, yaitu laba atau penghasilan neto yang ada di soal. Ini harus sama. Baiklah ya, semoga Anda bisa memahaminya untuk bagian 1, 2, dan 3. Sekarang yang bagian keempat. H yang dikenakan penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak. 30 juta. Angkanya dari mana 30 juta ini? Baiklah, sekarang kita lihat di soalnya. 30 juta itu diperoleh dari halaman atau foto yang keempat mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada 2 ya di sini ya. Ada PPh final dari sewa tanah dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dari dividen atau bagian laba penyertaan modal. 30 juta diperoleh dari sini anak-anak. 10 juta ditambah dengan 20 juta. Maka ini 30 juta. Selanjutnya adalah penyesuaian fiskal positif untuk bagian yang kelima. Nah, dari manakah angka ini berasal? Sekarang kita buka lagi ya soalnya ya. Angka ini berasal dari halaman yang keempat atau foto yang keempat mengenai angka ini berasal dari foto yang ketiga atau halaman yang ketiga ya. Halaman yang ketiga dari tabel penyesuaian fiskal PT Pratama. Lihat ini tulisannya, ada penyesuaian fiskal positif, ada penyesuaian fiskal negatif. Baiklah, sekarang kita isi ya. Yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Lihat kata-kata ini. Kita cari kata-katanya di sini. Biaya yang dikenakan, ada berapa? 515.000. Tinggal kita masukkan angkanya. Ada ya. Kemudian yang B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kita lihat lagi angkanya. Pembentukan atau ada berapa? 42.550.000. Kita masukkan lagi angkanya. Selanjutnya adalah penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Sekarang kita lihat lagi angkanya. Ada tidak? Ada 25.456.000. Ada. Selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jumlah yang melebihi kewajaran. Ada nggak ya tulisannya? Nggak ada. Ini apa ini? Harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan. Kita lihat. Ada 10 juta 650.000. Kemudian apa lagi ini? Pajak penghasilan. Ada nggak ya di sini? Ada. Ini terakhir ya nak ya. Pajak penghasilan 65 juta. Ingat ya, pajak penghasilan yang terakhir. Berarti bagian ini semua kita abaikan atau kita kosongkan karena tidak ada. Nah, maka setelah dari itu kita jumlahkan. Hasilnya 144.171.000. Deh. Nah,
Lanjut langsung ke penyesuaian fiskal negatif. Kok hanya ada satu sih? Baiklah, sekarang kita lihat soalnya. Oh, ternyata hanya ada satu, karena memang hanya ada satu. Oke, hanya ada satu, yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Mungkin kata-katanya susah untuk kalian pahami ya, karena memang yang namanya perpajakan ini butuh sebuah proses untuk memahaminya. Tapi lama-lama setelah Anda mengakhiri pelajaran ini atau kelas 2 ini, Anda akan bisa memahaminya kok. Saya yakin pelan-pelan Anda akan bisa memahaminya, dan Anda juga memahami prosesnya. Dan kalau Anda menyukai yang namanya isi-mengisi sebuah tabel begini ya, saya yakin Anda juga pasti akan jatuh cinta dengan pajak. Dan siapa tahu Anda merupakan bagian dari nanti calon-calon pekerja pajak ya. Selanjutnya nomor 7. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan tahun diisi lampiran khusus 4A. Oke, ini abaikan aja karena di laporan keuangan nggak ada. Nanti kalau ada saya beritahu, tapi di laporan ini nggak ada dan di soal kamu juga nggak ada. Nanti kita akan belajar ya. Atau nanti Anda boleh deh lihat lampiran khusus 4A. Oke. Boleh deh, kamu boleh melihat isinya apa. Tapi di soal kita tidak ada. Abaikan aja nomor 7. Selanjutnya, yang nomor 8, penghasilan neto fiskal. 3 dikurangi 4 ditambah 5M dikurangi 6E dikurangi 7. Maka hasilnya ketemulah 1.550.521.000. Nah, angka ini nanti Anda masukkan di SPT 1771. Oke, ini. Ketemu ya. Selanjutnya adalah kompensasi kerugian fiskal. Nah, sebelum sampai di sini, semoga Anda bisa memahaminya ya. Proses yang pertama, ikuti video ini sampai habis supaya Anda bisa mengerjakannya. Yang kedua adalah kompensasi kerugian fiskal, diisi dari lampiran khusus 2A, jumlah kolomnya. Oke deh, sekarang kita lihat lampiran khusus 2A. Deng, udah saya isi ya. Jangan lupa tahun pajaknya ditulis 2018. Kenapa? Karena saya kembalikan ke laporan keuangannya. Oke. Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan 2018. Jadi ini adalah pajak tahun 2018. Oke. NPWP jangan lupa diisi, dilengkapi sesuai dengan identitas wajib pajak. Sekarang untuk mengisi kompensasi kerugian fiskal, kita buka soalnya dong. Soal yang mana yang kita buka? Soalnya ada pada halaman yang keempat atau foto yang keempat yang Ibu bagikan mengenai kerugian dan kompensasi kerugian fiskal. Oke, angkanya dari sini. Di soal Anda juga ada ya, tapi mungkin yang 2018 itu saya kosongkan. Sebenarnya nggak dikosongkan nggak apa-apa, tinggal kamu masukkan saja angka yang ada pada lampiran ini. Oke, 1.550.521.000. Angkanya dari situ. Nih. Oke, Ibu kosongkan kemarin ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Sekarang Anda lihat soal di sini. Tahun 2015 sampai 2018. Ada 3 kolom, yaitu kolom yang pertama tahun, kolom yang kedua kerugian dan penghasilan neto fiskal, kolom yang ketiga kompensasi kerugian fiskal. Lihat ya. Nah, kerugian dan penghasilan neto fiskal ini ada angkanya 250 juta, 190 juta, 150 juta, 1.055.521.000. Angka ini, oke deh anak-anak. Angka ini kamu masukkan di bagian ini anak-anak. Oke. Nih. Oke. Paham ya? Selanjutnya kompensasi kerugian fiskal. Lihat ya, dimulai dari tahun 2016 sampai 2018. Ada 190 juta,
150 juta, sampai dengan 10 juta. Nah, itu dimasukkan di kolom yang horizontal ini. Lihat tuh 2016. Lihat tuh 2017 dan lihat 2018. Setelah itu, angkanya kamu jumlahkan nih. Ya, 190 juta, 150 juta, 10 juta. Oke. Nah, ingatlah kalian bahwa SPT ini adalah pajak tahun 2018. Jadi yang diambil yang tahun 2018. Berapa besarnya? 10 juta. Oke, kita kembali. Masukkan angkanya 10 juta pada bagian yang kedua, kompensasi kerugian fiskal. Setelah itu, berapa penghasilan kena pajaknya? Nah, bagian 1 dikurangi 2. Gampang ya? Hasilnya tinggal 1.045.521.000. Oke deh anak-anak. Demikianlah video pembahasan saya mengenai tutorial cara mengisi SPT 1771 untuk bagian yang A, yaitu penghasilan kena pajak, di mana untuk mengerjakan bagian yang A ini kita membutuhkan minimal 2 dokumen lampiran, yaitu lampiran 1771, lampiran 1, dan lampiran khusus 2A. Minimal itu. Oke deh anak-anak, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nanti setelah Anda mengerjakan soal yang ada di buku praktek, kalian kirimkan melalui GCR, di foto, tulis nama, dan langsung dikirimkan. Saya nunggu minimal minggu ini sudah selesai. Ya, apalagi mengingat banyaknya teman-teman anak-anak semua yang sudah memiliki bukunya. Bagi yang belum punya bukunya, segera dibeli karena ini adalah kebutuhan. Yang namanya belajar butuh modal, iya betul. Jadi silahkan dibeli bukunya ke sekolah, bisa ketemu Ibu Anastasia di lantai kedua, ya. Jadi Anda boleh beli ke sekolah, temui Ibu Anas. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you anak-anak.